Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di video kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Di video kali ini saya akan membahas mengenai menentukan nilai optimum program linier 2 variabel. Ada suatu pepatah nih yang mengatakan bahwa develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Anthony J. de Angelo. Yang artinya bahwa kembangkan semangat untuk belajar. Jika kamu melakukannya, maka kamu tidak akan pernah berhenti untuk bertumbuh. So, mari kita belajar mengenai nilai optimum program linier 2 variabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya pengen mereview terlebih dahulu nih. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai pertidaksamaan linier 2 variabel. Apakah kalian masih ingat materi ini? Mari kita lihat. Nah, apakah kalian masih ingat bagaimana menentukan daerah hasil penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel? Ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah kita melakukan uji mengambil sembarang titik, misalnya titik A. Oke, di sini misalkan saya punya negatif 2x ditambah y lebih dari 5, gambarnya seperti ini. Nah, kita mengambil contoh ya, titik A-nya adalah 0,0. Jadi kita ambil sembarang 0,0 sebagai titik A. Kemudian langkah yang kedua adalah uji kebenaran pertidaksamaan dengan menggunakan titik A. Artinya titik A yang kita ambil di 0,0 ini, 0,0-nya koordinatnya kita substitusikan ke negatif 2x ditambah y ini. Negatif 2 kali 0 hasilnya 0, ditambah dengan 0. Negatif 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. 0 lebih dari 5, lebih besar dari 5. Benar atau salah? Salah dong ya, 0 lebih dari 5 salah. Nah, di sini ada 2 persyaratan. Jika pertidaksamaannya bernilai benar, maka bidang asal titik A merupakan daerah hasil penyelesaian. Jadi daerah yang ini merupakan daerah hasil penyelesaian. Jika tadi bernilai benar, tapi tadi kan bernilai salah. Nah, kalau nilainya bernilai salah, artinya bidang asal yang menempati titik A atau koordinat 0,0 ini bukan merupakan daerah penyelesaian, tetapi daerah penyelesaian itu adalah seberangnya, yang bukan asal titik A. Mana tuh? Yang ini nih. Nih, ini merupakan daerah hasil penyelesaiannya. Oke. Selain mereview tentang pertidaksamaan linier 2 variabel, kita juga telah mempelajari model matematika. Kalian masih ingat nggak nih, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan model matematika? Mari kita lihat. Langkah untuk membuat model matematika yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu tipe masalahnya, maksimumkah atau minimum. Kemudian yang kedua, kita mendefinisikan variabel keputusannya. X-nya apa, Y-nya apa. Kemudian yang ketiga, kita merumuskan fungsi tujuannya. Selanjutnya, merumuskan kendala dan jangan lupa kita menuliskan persyaratan non-negatifnya, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti kalian sudah ingat semua ya tentang materi pertidaksamaan linier 2 variabel dan tentang model matematika. Nah, materi inti kita pada hari ini adalah menentukan nilai optimum nih. Tapi ada 2 metode. Metode yang pertama kita bisa menggunakan uji titik pojok dan metode yang kedua kita bisa menggunakan garis selidik. Sebelum itu, apakah kalian tahu nih manfaat dari menentukan nilai optimum? Oke, mari kita lihat ya. Manfaat mempelajari nilai optimum program linier 2 variabel dapat diilustrasikan seperti gambar berikut. Jika kalian mempunyai suatu toko batik misalkan, kalian pastinya ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum, bukan? Nah, bagaimana caranya kalian mendapatkan nilai keuntungan maksimum? Kalian perlu tahu nih berapa banyak baju atau berapa banyak model baju yang harus kalian produksi sebanyak mungkin. Atau mana baju yang harus kalian produksinya itu seminimal mungkin. Nah, kemudian yang kedua, misalkan kalian mau membangun suatu rumah 1000 meter persegi. Tentunya kalian ingin memberikan upah minimum kepada tukangnya seminimal mungkin. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan ini teman-teman, dengan menentukan nilai optimum program linier 2 variabel. Oke, kalau begitu artinya materi ini sangat erat dong dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah,
Mari kita lanjut saja ke langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dengan metode yang pertama, yaitu uji titik pojok. Langkah yang pertama adalah menentukan daerah hasil penyelesaiannya. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan titik pojoknya. Jadi titik pojoknya ini beserta koordinat. Misalkan A, B, dan C. A-nya koordinatnya 0,8, B-nya misalnya 3,4, C-nya misalnya 8,0. Nah, kemudian langkah yang ketiga kita membuat tabel. Tabel ini terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama, kolom titik pojoknya yang A, B, C tadi, kemudian kolom fungsi tujuan, dan kolom keterangan. Nah, langkah yang keempat, kita substitusi. Tadi kan kita udah peroleh nih titik A, B, dan C itu dengan koordinatnya masing-masing. Kita substitusikanlah koordinat itu ke nilai fungsi tujuannya. Nanti akan diperoleh hasil dong ya. Nah, setelah kita memperoleh atau melihat hasilnya, kita dapat melihat nilai terbesar atau terkecil hasil substitusi titik pojok ke fungsi tujuannya. Ketika kalian mendapatkan permasalahan yang maksimum, artinya kalian melihat nilai yang terbesar, itulah nilai maksimum. Tetapi ketika kalian melihat atau mendapatkan permasalahan yang minimum, maka kalian lihat nilai yang paling terkecil dan itulah nilai minimumnya. Nah, saya punya contoh nih. Nanti kalian akan mengerjakan atau beraktivitas juga di GeoGebra Classroom seperti ini ya. Nanti kalian akan menginputkan rumus-rumusnya di input bar pada GeoGebra Classroom. Kemudian nanti kalian akan menentukan daerah hasil penyelesaiannya, titik pojoknya. Kemudian nanti kalian akan membuat tabel seperti ini. Nah, kalau di contoh yang saya punya ini, nilai maksimumnya ini nih. 2.400.000 ya nilai maksimumnya. Oke. Kita lanjut ke metode yang kedua. Metode yang kedua ini dengan menggunakan garis selidik. Mari kita lihat. Sebenarnya metode garis selidik ini untuk langkah 1 dan langkah 2 sama. Sama kayak dengan uji titik pojok. Sama-sama yang pertama adalah menentukan daerah hasil penyelesaian. Kemudian yang kedua menentukan titik pojok. Dan yang ketiga ini yang berbeda, membuat dan menggeser garis selidik. Garis selidik itu apa? Garis selidik merupakan persamaan dari fungsi tujuannya dengan rumus AX tambah BY sama dengan K. Jadi setelah kita membuat garis selidik, nanti kita akan geser nih garis selidik itu kemana? Sejajar ke arah kiri, kanan, atas, atau bawah, sampai garis tersebut memotong titik-titik pojok daerah hasil penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu ketika saya menemukan permasalahan maksimum bagaimana? Nah, ini ada langkahnya. Kalau misalnya kalian bertemu dengan permasalahan maksimum, maka kalian menggeser garis selidiknya itu ke kanan atau ke atas sampai memotong titik pojok daerah hasil penyelesaian yang paling jauh. Tapi ketika kalian mempunyai nilainya minimum, maka kalian menggeser garis selidiknya ke kiri atau ke bawah sampai memotong titik pojok daerah hasil penyelesaian yang paling dekat. Oke, misalkan nih contohnya seperti ini. Di situ saya menuliskan garis selidiknya 3x tambah 5y sama dengan 15. Kemudian garis selidik ini akan kita geser. Kalau maksimum dia ke kanan atau ke atas, kalau dia minimum ke kiri atau ke bawah. Oke, mudah bukan materi ini? Nah, karena mudah, setelah ini kalian membaca permasalahan yang terdapat pada lembar kerja peserta didik ya. Kemudian setelah itu kalian tulis model matematikanya. Kemudian kalian beraktivitas di GeoGebra Classroom. Jangan lupa untuk tetap bersemangat dan selamat beraktivitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.